Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Nur Adwaratul Jannah dari Tadris Matematika B. Di sini saya ingin membuat tugas video yang bertujuan untuk memenuhi UTS GABR saya. Baiklah, saya mendapatkan dua materi. Materi pertama, garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0 dan A, B, dan materi kedua, titik dan garis polar. Pertama, saya akan membahas materi pertama, yaitu garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0 dan A, B. Garis singgung hiperbola yang berpusat pada titik 0,0 dan A, B dapat dihitung dengan menggunakan sifat-sifat geometris hiperbola. Garis singgung pada hiperbola memiliki sifat bahwa jarak dari titik pusat 0,0 ke titik singgung sama dengan jarak dari titik pusat ke fokus hiperbola. Dengan demikian, kita dapat menentukan persamaan garis singgungnya. Yang pertama, untuk menentukan garis singgung pada hiperbola yang berpusat 0,0, kita dapat menggunakan sifat-sifat geometris dari hiperbola. Garis singgung pada hiperbola memiliki sifat bahwa jarak dari titik pusat hiperbola ke titik singgung adalah sama dengan jarak dari titik pusat hiperbola ke fokus hiperbola. Yang kedua, untuk menentukan garis singgung hiperbola yang berpusat di A, B, kita juga dapat menggunakan sifat-sifat geometris dari hiperbola. Garis singgung pada hiperbola memiliki sifat bahwa jarak dari titik pusat hiperbola ke titik singgung adalah sama dengan jarak titik pusat hiperbola ke fokus hiperbola. Jadi, garis yang berpusat di titik 0,0 dan A, B sama dengan jarak dari titik pusat hiperbola ke fokus hiperbola. Jadi kita bisa menentukan persamaan garisnya langsung keduanya. Untuk menentukan persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0 dan A, B, kita dapat menggunakan rumus yang diterapkan pada hiperbola dengan bentuk persamaan X kuadrat per A pangkat 2 kurang Y kuadrat bagi B pangkat 2 sama dengan 1. Dalam kasus ini, hiperbola memiliki pusat di 0,0 dan koordinat titiknya di A, B. Untuk menentukan persamaan garis singgung, kita dapat menggunakan rumus yang diterapkan pada hiperbola dengan bentuk persamaan Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat M kuadrat kurang B kuadrat, di mana M adalah gradien dari garis singgung. Kita dapat menentukan nilai A kuadrat dan B kuadrat dari persamaan hiperbola yang diberikan. X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan menggunakan koordinat titik A, B, kita dapat menghitung nilai A kuadrat dan B kuadrat per B kuadrat, lalu kita dapat menggantikan nilainya ke dalam rumus persamaan garis singgung untuk mendapatkan persamaan yang tepat. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan persamaan garis singgung dengan menggunakan gradien ini dan titik singgung A, B. Akan menjelaskan materi kedua, yaitu titik dan garis polar. Dalam konteks hiperbola, titik polar dan garis polar memiliki arti khusus. Baiklah, kita membahas titik polar dahulu. Titik polar pada hiperbola adalah titik di mana garis yang menghubungkan titik tersebut dengan kedua fokus hiperbola memiliki panjang yang sama. Dengan kata lain, jarak dari titik tersebut ke masing-masing fokus hiperbola adalah sama. Ada beberapa jenis titik polar pada hiperbola. Jenis pertama, jika titik polar berada di luar kurva, garis yang menghubungkan titik tersebut dengan kedua fokus akan memotong hiperbola dalam dua titik. Jenis kedua, jika titik polar berada di dalam kurva, garis yang menghubungkan titik tersebut dengan kedua fokus tidak akan memotong hiperbola. Jenis ketiga, jika titik polar berada pada kurva,
Garis yang menghubungkan titik tersebut dengan kedua fokus akan menyentuh kurva tepat di titik tersebut. Yang kita akan membahas yang kedua, yaitu garis polar. Garis polar pada hiperbola adalah garis yang menghubungkan salah satu fokus hiperbola dengan suatu titik di kurva hiperbola. Garis polar ini memiliki beberapa sifat khusus. Sifat pertama, jika garis polar melalui pusat hiperbola, garis tersebut menjadi salah satu dari dua asimptot hiperbola. Ya, sifat kedua, jika garis polar melalui salah satu fokus, garis tersebut menjadi salah satu sumbu hiperbola. Dengan menggunakan konsep titik dan garis polar, kita dapat memahami lebih dalam tentang struktur dan sifat-sifat hiperbola. Ini membantu dalam permodalan dan analisis dalam berbagai bidang, termasuk matematika, fisika, dan rekayasa. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soalnya. Mari kita saksikan. Baiklah, sekarang kita akan membahas contoh soal dari materi pertama, yaitu garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0 dan A, B. Soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0 dan A, B. Misalkan, persamaan hiperbolanya adalah x kuadrat per A kuadrat kurang y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk menentukan garis singgung hiperbola di titik A, B, kita perlu mencari gradien garis singgung yang merupakan turunan pertama dari persamaan hiperbola. Turunan pertama dari persamaan tersebut adalah dy per dx sama dengan min b kuadrat per a kuadrat kali x per y. Sekarang, kita bisa menggunakan rumus gradien titik turunnya dari hiperbola untuk menentukan gradien garis singgung di titik A, B yang merupakan nilai gradien ketika x sama dengan A dan y sama dengan B. Jadi, kita memiliki gradien m sama dengan min b kuadrat kurang a kuadrat kali a kurang per b kuadrat. M sama dengan min B kuadrat per A kuadrat kali A per B sama dengan min B per A. Sekarang, kita memiliki gradien dan titik AB. Sehingga, kita dapat menuliskan persamaan garis singgung menggunakan rumus gradien intersep Y kurang B sama dengan min B per A, X kurang A. Ini adalah persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0 dan A, B. Ketahui R-nya sama dengan 3 dan θ-nya sama dengan pi per 4. Yang ditanyanya adalah tentukan persamaan garis polar yang melalui titik P dan membuat sudut pi per 6 terhadap polar positif. Yang pertama adalah titik P memiliki koordinat polar R, θ sama dengan 3, pi per 4. Yang kedua, garis polar yang membuat sudut pi per 6 terhadap polar positif dapat dinyatakan dalam bentuk θ sama dengan pi per 6 tambah alfa, di mana alfa adalah sudut antara garis polar dan polar positif. Yang ketiga, kita dapat menentukan nilai alfa dengan membandingkan sudut yang diberikan dengan sudut polar titik P. Jadi, alfa sama dengan pi per 6 kurang pi per 4 sama dengan pi per 12. Yang keempat, karena yang ditanya adalah polar positif, maka yang dicari adalah θ sama dengan pi per 6 tambah pi per 12 sama dengan pi per 4. Jadi persamaan garis polar yang melalui titik P dan sudut pi per 6 terhadap polar positif adalah θ sama dengan pi per 4. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kedua materi saya tersebut. Jika ada perkataan dan penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jumpa lagi. Semoga saja